PKI mendapatkan kesempatan. Dia merasa punya kekuatan, didukung lagi dengan Nasakom. Di Jawa Timur itu banyak orang Islam yang dikubur hidup-hidup oleh PKI, kekejaman PKI. Bahwa sepanjang perjalanan mendapatkan kekuasaannya, Partai Komunis dimanapun di dunia tidak pernah ada yang tidak dengan darah. Tidak ada partai komunis di dunia yang mendapatkan kekuasaan tanpa dengan darah. Selamat datang di Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, netizen. Ini tamu kita adalah sejarawan terkenal, telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam sejarah bangsa. Beliau adalah Profesor Dr. Anhar Gonggong MA. Assalamualaikum Prof. Anhar. Hari ini tanggal 30 September. Kita memperingati G30S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Hari ini adalah hari di mana kita diingatkan kembali pada peristiwa berdarah di mana 7 putra terbaik pahlawan revolusi kita, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Kapten Pierre Tendean. Mereka dibantai, disiksa, diculik, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat keji oleh gerakan 30 September PKI yang melakukan kudeta dan mengadu domba sesama anak bangsa. Peristiwa ini menjadi sejarah paling kelam perjalanan bangsa ini. Gerakan G30S PKI telah membuka mata kita semua bahwa betapa biadabnya perilaku politik Partai Komunis Indonesia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu mawas diri terhadap upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia dalam wujud yang berbeda. Di tahun-tahun kemarin, Prof, kita biasa selalu disajikan di seluruh televisi tentang film dokumenter. Tadi malam juga saya nonton separuh. Iya, tentang pemberontakan G30S PKI. Pengkhianatan. Dan ada kalangan orang menyatakan film ini punya kontroversial sedikit. Tapi terlepas daripada itu semua, saya menganggap bahwa Prof. Anhar pasti bisa memberikan kita perspektif yang lebih jelas dan lebih objektif. Karena seorang sejarawan pasti mengulitinya dari segi sejarahnya. Prof. Anhar, bisa nggak kita diceritakan sedikit apa sih sebenarnya yang terjadi di peristiwa gerakan 30 September PKI itu? Karena kan banyak versi cerita nih. Bahwa katanya itu terjadi karena reaksi dari Partai Komunis Indonesia yang melihat ada yang disebut Dewan Jenderal. Katanya, walaupun ini sudah dibantah juga ya, sehingga dia ingin mendahului. Oleh karena itu, bisa nggak Prof. Anhar memberikan kita penjelasan yang lebih objektif nih bagi generasi-generasi anak muda yang sekarang harus paham betul tentang sejarah ini? Iya, jadi begini, ketika kita membicarakan G30S selama ini ada kesalahan yang dilakukan orang. Yang pertama adalah karena ketika berbicara tentang G30S seakan-akan hanya tahun 65. Padahal sebenarnya proses sampai ke 65 di situ macam-macam hal terjadi. Dan itu berkaitan dengan proses bagaimana PKI memahami dan berada dalam situasi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan posisi Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu 20 tahun
presiden, Ya. tapi hanya sekitar 6 tahun sebagai kepala pemerintahan. Oke. Ya. Nah, selama dari kita mencapai kemerdekaan dalam arti kata KMB, itu setelah itu kan yang memegang peranan adalah selalu parlementer kan, Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ya? Perdana Menteri. Dan Soekarno anti daripada demokrasi liberal. Jadi itu harus dipahami juga. Soekarno itu sejak tahun 33 sudah anti demokrasi liberal. Dan itu diulangi lagi dalam tanggal 1 Juni Pancasila mengatakan kalau kita merdeka jangan menggunakan demokrasi liberal karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Oke. Itu salah satu. Nah, tahu kita semua bahwa antara tahun 50 sampai dengan 60 itu kan kekacauan terjadi. Betul. Tidak stabil politik ya? Politik. Kita ini kan belum pernah mencapai stabilitas politik. Oke. Ya. Ya. Nah, lalu dalam situasi itu antara tahun 50 sampai 58 situasi dan terjadi pergolakan. Ketika itu ada yang mau mengganti Undang-Undang Dasar untuk menyelesaikan persoalan. Oke. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu kan kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 55 yang liberalistik. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini jadi pergolakannya ada di situ. Nah, lalu Bung Karno dan Pak Nasution dan termasuk Yamin ini yang lain mencari cara gimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, lalu kemudian singkat kata Nasution mengusulkan kepada Presiden Soekarno bagaimana kalau kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang Dasar 45 karena kita semua ini kan terlibat dalam hal itu. Oke. Nah, jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lalu pada mulanya Bung Karno itu kurang seret. Kurang happy ya. Iya. Lalu kemudian disarankan begini. Kan waktu 55 itu kan konstituante terpilih. Betul. Iya kan? Tapi selama dari 55 sampai dengan 58 konstituante kan gagal. Iya. Iya. Nah, di dalam persoalan antara Piagam Jakarta dan Pancasila kan. Itu perdebatannya di situ. Perdebatannya di situ. Iya. Nah, lalu diusulkan bagaimana sebelum kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu karena konstituante punya kewajiban untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru, bagaimana kalau Bung Karno bicara dan menyampaikan ide ini kepada konstituante yang berhak. Bung Karno datanglah bicara, menyampaikan itu. Tapi konstituante tidak pernah menemukan persepakatan. Sampai rapat 3 kali, akhirnya frustrasi, lalu tidak ada yang jadi. Akhirnya Nasution menyarankan, persoalannya kan kalau menerima kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu artinya dengan jalan apa? Caranya gimana? Ya, ya. Nah, dekret presiden. Oke. Ataukah kita sudah minta sama konstituante menolak, atau kita berikan kepada Soekarno tanpa lewat apa-apa. Nah, akhirnya disepakati begini. Nasution mengusulkan, oke, lewat kalau begitu
lewat dekret aja. Nah, tapi ada lagi persoalan, bagaimana pendapat Islam kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu dengan dekret. Oke. Nah, akhirnya tengah malam sekitar jam 1 malam menurut buku Saifuddin Zuhri berangkat dari pesantren, jadi sekitar jam 1 malam dia ditelepon oleh Idham Khalid. Oh, Ki Idham Khalid ya. Idham Khalid itu kan ketua partai NU, waktu itu NU masih partai. Iya. Saifuddin Zuhri sekretaris jenderal. Diteleponlah Saifuddin Zuhri datang ke rumahnya Pak Adam Malik. Datang. Nah, ternyata yang nunggu di situ Nasution. Karena besok pagi dia harus ke Tokyo untuk ketemu Bung Karno dan menyampaikan hasil tentang rencana dekret presiden itu. Nah, datanglah. Nah, pertanyaan begitu masuk, datang Nasution, dilihat Nasution, maka duduklah. Lalu pertanyaannya Nasution adalah bagaimana pendapat Islam, NU yang mewakili mayoritas Islam, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret presiden. Nah, Saifuddin Zuhri menjawab balik pertanyaannya. Di mana tempat Piagam Jakarta di dalam dekret itu? Jadi dia ingin tahu diletakkan di mana. Diletakkan. Nah, akhirnya terjadi kompromi. Kalau Anda baca konsideran terakhir kan kami berkeyakinan dan seterusnya. Seperti itulah. Nah, dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka posisi Bung Karno sudah presidensil. Oke. Iya kan? Bukan parlementer ya? Bukan lagi parlementer, dia sudah punya kuasa kan. Iya. Nah, ada penyakit daripada seorang pemikir yang sekaligus politikus. Apa itu, Bro? Yaitu harus diingat bahwa Bung Karno ini kan pemikir juga. Oke. Tulisannya banyak. Ya. Nah, lalu ketika dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan itu, maka idenya itu ingin diwujudkan. Iya. Nah, salah satu daripada ide yang mau diwujudkan apa? Yaitu ide tahun 26. Oke. Yang tulisan itu ditulis dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ya. Itu diolah kembali tahun 60 menjadi Nasakom. Oke. Jadi begitu ya. Dari proses inilah PKI mendapatkan kesempatan. Di samping tahun 55 memang dia sudah juga mendapatkan pemilihnya kan nomor 4. 4 partai terbesar ya. Terbesar. Gitu. Jadi dia merasa punya kekuatan, didukung lagi dengan Nasakom. Konsepnya Soekarno. Konsep Soekarno yang dirumuskan kembali. Jadi konsep 26 dirumuskan tahun 60 menjadi Nasakom. Disinilah PKI berlindung. Dan Bung Karno setelah itu juga menciptakan ada lagi ideologi sosialisme Indonesia. Iya betul. Ada lagi Manipol Usdek. Iya, Manipol Usdek. Nah, yang dipakai sebagai jargon oleh PKI adalah Manipol. Nah, jadi dia dalam setiap pertemuan atau dalam setiap selalu mengatakan, mari kita jor-joran Manipolis. Artinya mari kita bersaing untuk mewujudkan manifesto politik itu. Dia kan mau niru kayak manifesto komunis gitu. Ya, oke. Lalu ada manifesto politik kan. Gitu. Yang menyebabkan nanti ada sejumlah budayawan yang membuat manifesto kebudayaan. Nah, oleh orang PKI, manifesto kebudayaan ini dianggap menyaingi manifesto politiknya Bung Karno. Maka dipaksalah Yasin segala macam itu supaya
manifesto politik, manifesto kebudayaan dibuang. Oke. Jadi berarti kalau begitu, Prof. Anhar, ketika konsep Nasakom dibuat oleh Soekarno, memang dia memberikan ruang ya bagi komunis ya? Iya. Nah, dan bukan hanya Bung Karno memberikan ruang, justru PKI menggunakan itu untuk berlindung. Oke, jadi dia jadikan pelindung. Pelindung, iya. Dan kan 3 partai, nasionalisnya PNI, A-nya NU, agama, PKI, komunis ya PKI. Padahal sebenarnya bukan hanya dia, ada Murba, banyak sebenarnya. Tapi ya begitulah prosesnya. Nah dari sinilah terjadi persaingan-persaingan yang tapi Islam selalu berada dalam kepepet. Makanya. Tapi Islam kan juga pada saat itu kan ada 2, ada Masyumi, ada NU kan? Masyumi kan dibunuh. Jadi Islam itu pada waktu misalnya Masyumi dibubarkan, lalu kemudian GPI dibubarkan, PII dibubarkan, bahkan di Jawa Timur itu di Panigoro, PII sementara mengadakan latihan kepemimpinan, diserbu oleh pemuda rakyat. Masjidnya dimasuki, lalu Al-Quran diinjak-injak, dan seterusnya. Makanya ketika begitu G30S terjadi, maka kan ada semacam pembalasan, balas dendam di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena memang tempat persaingan terkuat di antara kekuatan politik ketika itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Timur itu banyak orang Islam yang dikubur hidup-hidup oleh PKI. Itu kekejaman PKI ya? Kekejaman PKI. Memang seperti itu. Nah inilah semua proses-proses. Nah lalu ketika terjadi G30S, Pak Harto tampil dengan mengatakan bahwa ketika didengar bahwa G30S itu dipimpin oleh Untung. Nah, Pak Harto mengatakan, saya kenal Untung sejak lama. Dia itu dibina Alimin. Alimin ini komunis. PKI. Tokoh PKI. Maka dia berkesimpulan bahwa yang melakukan gerakan ini adalah PKI. Latar belakangnya seperti itu. Makanya ketika itu maka Pak Harto mengambil ada berbagai persoalan. Pimpinan Angkatan Darat kan Pak Yani meninggal. Lalu siapa? Akhirnya Pak Presiden Soekarno mengambil satu keputusan, pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh dia, tetapi ada persoalan. Caretakernya diberikan kepada Pranoto. Ini malah memang dianggap PKI. Lalu Pak Hartonya sebelum Bung Karno mengambil keputusan dan ketika situasi sedang masih awal, maka dengan meninggalnya Pak Yani, seperti biasa kalau Pak Yani pergi, maka yang menduduki jabatan itu sebagai pelaksana adalah Komandan Kostrad, Panglima Kostrad. Yaitu Pak Harto. Pak Harto. Itu persoalannya. Jadi memang begitu mekanismenya, kalau Pak Yani nggak ada, Komandan Kostrad yang... Panglima Kostrad yang mengambil. Nah, jadi selama beberapa waktu itu, Pak Harto mengambil posisi sebagai pengganti sementara Pak Yani. Nah, situasi berlangsung terus, akhirnya situasi rupanya kacau, Bung Karno pergi ke Bogor dan seterusnya, dan dianggap sakit, nanti ada dokter Cina datang, segala macam. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah apakah benar bahwa Bung Karno itu sakit
Dalam arti kata seperti yang diduga oleh orang Cina itu. Oke. Kemudian persoalan siapa yang memegang pimpinan Angkatan Darat. Bung Karno sudah menentukan itu. Lalu Pak Harto katakan begini, kalau begitu sekarang saya serahkan dan saya sudah tidak lagi punya kekuasaan untuk Angkatan Darat, maka saya mengundurkan diri. Nah, Pak Presiden Soekarno katakan tidak begitu. Harto, dia katakan begitu, Harto tetap mempunyai tugas untuk menertibkan dan mengendalikan situasi. Gitu. Jadi ada dua persoalan, ada caretaker Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat, ada mengendalikan dan menertibkan situasi. Oke, berarti memang Soeharto punya wewenang mengendalikan situasi pada saat itu. Iya, pada saat itu. Karena tadinya dia ngambil posisi tanpa hanya oleh karena kebiasaan bahwa dia sebagai Panglima Kostrad mengambil alih karena Pak Yani-nya meninggal, maka dia ambil itu. Tapi oleh Bung Karno kan dipatahkan. Lalu diberikan ke Pranoto. Lalu dia mengatakan kalau begitu saya sudah mundur. Tidak punya apa-apa. Lagi marah dia mundur gitu. Dia mundur. Lalu kemudian Bung Karno katakan tidak begitu. Saya tugaskan, lalu nanti dia bikin surat pernyataan bahwa Pak Harto mempunyai kedudukan yang menertibkan dan mengendalikan situasi. Oke. Prof. Anar, kalau kita lihat ya di film itu berarti kan hampir sebagian besar film itu betul ya, karena seperti tadi yang diceritakan Prof. Anar. Tapi yang belum kita tahu persis apa yang menyebabkan sampai para jenderal itu dibunuh oleh PKI? Nah, itu ada latar belakangnya adalah PKI antara lain mengusulkan untuk membentuk sebuah angkatan kelima. Angkatan kelima ini buruh dan tani, dan senjatanya sudah menurut mereka sudah disiapkan oleh Chou En-lai. Itu. Yani menolak, Nasution menolak. Angkatan Darat utamanya yang menolak. Angkatan Darat yang menolak. Itu persoalannya. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Ada persoalan lain yang berkaitan dengan peristiwa Madiun. Yang 48. Yang 48. Angkatan Darat itu dan PKI memang sudah sejak tahun 48 itu tidak pernah lagi akur. Berhadapan terus. Gitu. Makanya kan ketika G30S terjadi, Umar Dhani kan mendukung Soekarno, mendukung tanda kutip mendukung PKI juga ketika itu. Nah, persoalan lain yang harus diingat adalah kondisi dunia ketika itu. Perang dingin. Jadi jangan kesalahan orang, jangan cuma melihat internal kita. Tapi ada perang dingin. Ada perang dingin. Uni Soviet dan Amerika. Kenapa? Indonesia itu jadi rebutan di antara ini. Itu persoalannya. Lalu ada lagi persoalan, yaitu bahwa kita mau mengutuhkan wilayah negara dengan mau mengambil Irian Barat. Tapi kan Amerika selalu menolak. Iya kan? Nah, ketika Bung Karno jadi presiden sekaligus kepala pemerintahan, maka langkah pertamanya adalah mengambil Irian Barat. Nah, persoalannya pakai senjata kan? Pak Harto memang diangkat sebagai Panglima Komando Mandala, tapi senjatanya dari mana? Amerika nggak mau kasih, Eropa Barat nggak mau kasih. Akhirnya Eropa Timur, Uni Soviet yang kasih. Maka semua senjata kita untuk mengambil Irian Barat itu semua dari Uni Soviet dan Eropa Timur. Itu kembali lagi jadi persoalan. Nah,
di samping itu Bung Karno mendapatkan juga hal penghargaan yang tinggi di kalangan Uni Soviet dan Eropa Timur karena Nasakomnya itu. Karena dianggap dia memberikan ruang bagi komunisme. Ruang komunis dan bisa mengatur kehidupan bersama. Itu persoalan. Jadi ada persoalan internal di dalam negeri, ada persoalan global. Iya, makanya ketika saya ditanya apa benar Amerika terlibat? Ya saya bilang semua terlibat. Amerika terlibat, Uni Soviet terlibat, Cina terlibat. Oke, berarti kalau Prof. Anar lihat gerakan G30 SPKI itu semua melibatkan negara-negara adidaya, Uni Soviet, Amerika, dan Cina. Karena memang Indonesia dianggap sebagai negara yang punya letak strategis. Jadi diperebutkan. Memang diperebutkan. Apalagi dalam kerangka saingan kan, saingan antara dua kekuatan kan, dengan sendirinya akan melahirkan. Karena memang pada waktu itu Indonesia dianggap sebagai negara yang paling strategis, di samping Bung Karno-nya dianggap sebagai tokoh besar di seluruh Asia, bekas jajahan. Karena Bung Karno adalah pendukung utama, apalagi setelah tahun 55 dengan Bandung, Asia Afrika, itu nama Bung Karno melejit. Pada saat yang bersamaan Amerika benci sekali kepada Soekarno. Jadi berarti Amerika ini sebenarnya tidak happy dengan Bung Karno ya? Tidak. Jadi, tapi yang lucunya apa? Ini agak lucu memang hubungan kita dengan Amerika. Ketika kita masih Belanda mau kembali menguasai 45-49, akhir daripada penyelesaiannya itu karena Amerika. Nah, jadi kaitannya dengan peristiwa Madiun. Sebelum peristiwa Madiun, Amerika itu tidak mendukung kita sepenuhnya. Karena dia melihat ini Indonesia ini kemana? Dia cenderung ke Uni Soviet. Lalu setelah Madiun, Bung Karno mengeluarkan pernyataan pilih Soekarno atau Hatta. Pilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Ternyata milih Soekarno-Hatta kan? Nah di situ kepercayaan Amerika kembali bahwa memang Soekarno dan Hatta itu anti komunis gitu. Itu satu. Lalu kemudian, jangan dulu Prof, berarti Angkatan Darat ini memang disukai oleh Amerika Serikat ya? Disukai dalam arti kata bahwa dia anti komunis. Dia anti komunisnya Angkatan Darat ya? Angkatan Darat. Dia anggap anti komunis. Jelas ya, dianggap jelas dia. Iya. Nah, karena itu walaupun yang melakukan pemberontakan itu untung, tapi untung itu tidak dianggap apa-apa. Yang selalu dilihat adalah Nasution, Yani, dan kemudian Pak Harto setelah itu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ketika kita mau mengambil Irian Barat, kita nggak punya senjata kan? Semua datang dari Uni Soviet. Jadi kita mulai punya kapal selam itu karena Uni Soviet. Segala macam. Nah, Amerika, Eisenhower itu benci sekali sama Soekarno. Nah, makanya kesempatan ini kan digunakan. Tetapi tahun 60 itu semacam blessing disguise. Karena di Amerika terjadi pergantian presiden dari Eisenhower ke Kennedy. Itu Kennedy oleh Duta Besar Amerika di Indonesia, Howard Jones, itu menasehati Kennedy supaya cara mendekati Soekarno jangan seperti Eisenhower. Dan memang terjadi.
Bung Karno datang ke Amerika ketemu dengan ini. Akhirnya lewat proses itulah Kennedy membuat satu kegiatan memaksa Belanda dengan lewat PBB dan utusan khususnya untuk mengembalikan Irian Barat. Untuk memberikan Indonesia Irian Barat. Oh, jadi itu berkat bantuan Amerika juga Amerika juga. Jadi saya katakan tadi aneh tuh Amerika sebenarnya. Waktu kita mau ke merdeka lewat KMB, Amerika juga punya peranan. Waktu mau mengambil Irian Barat, Amerika juga punya peranan. Dan waktu tahun 65 juga itu G30 SPKI, Amerika juga punya peranan. Amerika punya peran tertentu, tentu saja. Nah, tapi sudah bersaing mereka bertiga kan, Barat dan Timur. Jadi tahun 65 itu ada persaingan 3 negara ya? Iya, persaingan antara Amerika, Uni Soviet, dan China. Tapi Uni Soviet belakangan nanti akan mengatakan saya nggak ikut campur, ya ikut campur tuh China. Jadi di antara pandangan di antara dua blok komunis juga terbelah. Dan memang antara China dan Uni Soviet ketika itu sudah mulai juga konflik antara Mao Zedong dengan Khrushchev karena Khrushchev anti Stalin. Sementara Mao Zedong pendukungnya Stalin. Jadi walaupun sama-sama komunis mulai ada friksi juga ya? Terjadi friksi memang. Itu. Tapi pada prinsipnya kalau Prof. Anwar melihat bahwa hampir sebagian besar dari film G30 SPKI itu mencerminkan fakta di lapangan ya? Ada sebagian besar. Iya. Gitu ya. Orang saya pernah tanya Salim Said. Ya. Kan ada orang mengatakan bahwa Arifin Senur itu memfilmkan itu sesuai dengan perintah Soeharto. Salim Said mengatakan, kalau saya sih tidak yakin itu karena saya tahu Arifin Senur itu punya integritas diri. Gitu. Tapi yang saya bercerita ini bukan oleh karena film itu, ini pengetahuan saya dalam pengertian apa yang saya, seperti misalnya Islam itu dalam keadaan yang dipepet. Dan yang mepet itu PKI. Ya. HMI minta dibubarkan. Iya kan? GPI dibubarkan. PII dibubarkan. Masyumi dibubarkan. Pokoknya orang yang dianggap lalu kemudian katanya, tapi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang mengadakan penelitian di desa itu Ina Slamet, ini juga orang PKI. Ada yang mengatakan bahwa yang mimpin penelitian itu Aidit sendiri. Isi daripada penelitian itu menurut mereka adalah bahwa di desa itu yang dikenal oleh mereka 7 setan desa. Kepala desanya setan, dalam arti meres rakyat. Nah, salah satu daripada setan desa ini juga adalah kiai-kiai desa. Itu menurut PKI? Menurut PKI, hasil penelitian menurut mereka. Padahal tidak ada itu. Mana ada setan desa, mana ada kiai-kiai di desa memaksa rakyat. Tidak ada. Jadi itu penelitian dibuat-buat oleh PKI ya? Iya, penelitian yang hanya untuk memperkuat posisi mereka di tengah-tengah Nasakom itu. Kalau menurut Prof. Anwar ini, apakah memang dalam perjalanan politiknya Partai Komunis Indonesia ini sebenarnya punya catatan yang sering menggunakan cara-cara yang Machiavelli gitu kira-kira? Oh iya, itu salah satu faktor. Jadi menghalalkan pertama PKI itu kan lahirnya dari Sarekat Islam. Dari situ saja sudah. Jadi bagaimana dia memasuki lingkungan Islam, tapi memang ada faktor ketika itu kan tahun 10-an kan belum
permainan politiknya juga belum seberapa, lalu kemudian lahirlah ada Muhammadiyah lahir, ada Sarekat Islam, NU itu belakangan tahun 26 dan seterusnya. Nah, secara organisatoris dan politik memang kelihatan Islam ini kuat gitu. Nah, lalu kemudian datanglah Sniplit, salah seorang tokoh PKI dari Belanda. Nah, kebetulan ketemu dengan Smaun. Smaun ini ketua buruh kereta api Semarang. Betul. Nah, ketika Sarekat Islam dibentuk, dia juga menjadi ketua Sarekat Islam di Semarang. Nah, ketika Sniplit datang, ini dihubungi akhirnya prosesnya. Maka tokoh-tokoh PKI awal itu kan Islam. Dari Sarekat Islam ya? Iya. Lalu kemudian ada malah ada Haji Misbah. Namanya Haji Misbah. Itu tokoh-tokoh PKI tokoh pertama. PKI awal itu. Seperti itu. Iya. Nah, inilah. Tapi kemudian pecah karena ada Haji Agus Salim. Oke. Haji Agus Salim masuk, lalu kemudian tahun 20-an orang-orang yang berbau PKI disingkirkan oleh Agus Salim. Nah, tapi dalam proses tahun 26 terjadi pemberontakan mereka pada lari kan. Lari ke Soviet, sembunyi di sana. Iya. Nah, nanti setelah kita merdeka, mereka kembali. Ya, itulah yang menyebabkan. Ya, tapi ada juga kan semacam penipuan juga. Misalnya I-nya itu tidak hanya Indonesia, tapi terkadang juga diterjemahkan Islam. BTI itu ada yang menerjemahkan Barisan Tani Indonesia, tapi ada juga yang memanipulasi Barisan Tani Indonesia Islam. Oke. Jadi ada yang memanipulasi ada manipulasi seperti itu juga. Kan rakyat kita di desa masih seperti itu. Masih pendidikannya masih di bawah. Masih bawah. Jadi gampang dimanipulasi ya. Iya. Supaya mereka bisa ikut. Jadi kalau dia pikir dia rubah namanya Islam, banyak orang yang ikut. Iya. Oke. Ada ya namanya politik, permainan macam-macam. Prof Anar, kalau kita lihat kan posisi Jenderal Yani itu strategis sekali ya di Angkatan Darat ya kalau kita lihat, maupun mungkin di struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Memang itu banyak kalangan menyatakan bahwa katanya Yani ini sebenarnya orang yang sedang dipersiapkan menggantikan Soekarno. Apa benar itu dalam sejarah? Banyak istilah itu, memang iya. Bahkan juga dulu Nasution pernah dikatakan, bahkan dari Jerman itu, berita bahwa Nasution itu calon presiden. Tapi kan terjadi, ya tentu saja persaingan tertentu di dalam. Prof Anar, berarti Nasution juga sebenarnya jadi target ya pada saat itu, cuma dia lepas ya? Iya. Oh, justru yang target utamanya itu adalah Nasution. Iya. Karena memang dia yang paling anti komunis. Lalu ada Yani, ada segala macam yang memang ada Gatot Subroto yang juga walaupun dia ini tapi dia juga anti komunis. Kenapa pada saat itu Soeharto tidak menjadi target? Karena dia dianggap dia tidak punya posisi strategis. Iya, tidak, di samping tidak punya posisi strategis, hanya Pangkostrat, walaupun posisi itu juga dia menggantikan Pak Yani kalau Angkatan Darat kalau nggak ada, tetapi Pak Harto memang tidak dianggap agresif. Dianggap jenderal yang biasa-biasa saja. Iya, dia orangnya, kan Pak Harto itu orangnya pendiam sebenarnya. Jadi tidak kebaca ya? Tidak. Lalu beda dengan Yani. Yani memang agresif. Dalam arti kata selalu bisa tampil untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenderal yang hebat.
Sama dengan Nasution. Nah, Nasution, kalau Nasution memang diakui. Ya. Ya, jadi dan mereka satu grup, walaupun PKI juga berusaha memecah antara Yani dan Nasution. tapi gagal. Oke. Berarti sebenarnya posisi pada saat itu target utamanya Nasution ya? Nasution, tapi juga Yani. Karena ini yang dianggap paling merintangi. Paling merintangi. Iya. Dan Soeharto dianggap tidak terlalu. Soeharto bukan dianggap tidak punya kekuatan, tetapi dia dianggap tidak akan menghalangi. Bukan tidak menghalangi, tapi tidak akan menyulitkan. Mungkin tanda kutip ya. Tidak akan menyulitkan. Kalau dua jenderal ini menyulitkan bagaimana? Kalau dua jenderal ini sejak dari awal, Nasution sejak tahun 1948, lalu Yani kemudian menghalangi, mempersenjatai buruh dan tani. Itu Yani nolak betul. Kami mampu kok. Iya. Itu. Oke, Prof. Kalau begitu, kalau kita lihat dari gambaran besar dari peristiwa G30 SPK itu kan tadi Prof bilang semua orang sedang bermain ya. Amerika, Uni Soviet dan China juga bermain ya. Iya. Masing-masing mencari keuntungan lah Iya. di peristiwa itu. Kalau Prof sendiri melihatnya, siapa yang paling punya kepentingan terbesar dalam peristiwa itu? Kalau dalam peristiwa, kalau dari luar negeri yang paling, ketiga-tiganya memerlukan Indonesia. Oke. Ketiga-tiganya memerlukan Indonesia. Karena strategisnya itu tadi, letak wilayah yang strategis, penduduk yang banyak. Oke. Ya. Dan sebagai Bung Karno yang hebat ketika itu. Jadi tiga-tiganya berusaha mendapatkan pengaruh, paling tidak pengaruh dari Indonesia. Oke, Prof Anar, apakah DNID itu memang punya pengaruh besar di luar negeri? Kalau dari segi jumlahnya memang PKI itu adalah partai komunis terbesar di luar Cina dan Uni Soviet. Jadi dia termasuk terbesar di dunia ya? Di dunia. Dengan jumlahnya 3 juta ketika itu besar. Anggotanya ya? Anggotanya. Dan itu yang dibangga-banggakan oleh mereka juga. Oke. Itu yang dijual mungkin DNID ke luar negeri ya? Memang itu fakta bahwa di luar Uni Soviet, Cina, partai terbesar dan terkuat itu adalah PKI. Oke. Di luar mereka. Tapi yang jelas bahwa dalang dari peristiwa G30 SPK itu adalah Partai Komunis ya? Saya mendapatkan banyak literatur dan saya sendiri yakin melihat apa yang mereka lakukan. Kalau pada waktu itu misalnya bagaimana mereka bergiat berusaha menghabisi Islam. Masyumi dihabisi, NU juga mulai mau disingkirkan walaupun ada Nasakom, tapi HMI yang pemuda-pemudanya dihabisi semua. PII, GPI. Itu dihabisi oleh komunis? Iya, dan itu faktual betul. Mereka, ya contohnya tadi di Panigoro itu. Begitu ini ada PI sedang mengadakan pelatihan kepemimpinan, didatangi masjidnya, dimasuki, diinjak-injak, Al-Qur'annya dirobek-robek, diinjak dan sebagainya. Jadi memang dalam sejarah PKI ini paling anti terhadap organisasi-organisasi Islam ya? Tampaknya ya, walaupun dia lahir dari partai Islam. Tapi dia sangat anti dengan kekuatan-kekuatan Islam. Kekuatan Islam karena ia memang yang mampu berhadapan langsung. Dalam arti kata di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ia memang kelompok Islam. Nah, yang susah PNI karena apa? Kaitannya dengan Bung Karno yang merumuskan kembali idenya Nasakom itu kan.
Kalau Prof Anar lihat, kalau PNI ini, PNI Soekarno, itu dia cenderung posisinya di mana sih antara misalnya Islam dan komunis? Dia di mana? Di tengah atau? Ya, dia tetap Di tengah. di tengah. Dia tetap karena Bung Karno. Bung Karno, walaupun Bung Karno itu juga bukan komunis, itu saya yakin betul. Oke. Sebagai satu contoh, orang salah mengerti Piagam Jakarta dan Pancasila. Sebenarnya Piagam Jakarta itu juga Pancasila. Iya. Karena apa? Yang merumuskan juga Bung Karno kok. Jadi begini, ketika BPUPK itu membentuk panitia, Iya. jadi kalau menurut Bung Karno, ini pernyataan Bung Karno sendiri. Jadi begitu selesai berpidato, maka Ki Hajar Dewantoro angkat tangan. Pidato Bung Karno inilah yang dirumuskan menjadi dasar negara. Nah, lalu kemudian Rajiman sebagai ketua membentuk Panitia 8. Oke. Tetapi Panitia 8 ini tidak seimbang. Dalam arti kata kekuatan politik. Hanya 2 Islam, 6 orang non-Islam. Nah, lalu kemudian ketuanya Bung Karno dan Bung Hatta. Tetap. Nah, lalu Bung Karno... Jangan dulu, Prof. Kenapa tidak seimbang komposisinya? Kenapa Islam cuma 2? Karena ini kan penunjukannya Rajiman. Oke, ya. Rajiman. Nah, lalu kemudian Bung Karno menghubungi 38 anggota BPUPK yang masih ada di Jakarta. Oke. Nah, lalu diajak rapat. Disitulah dibentuk Panitia 9. Bung Karno membentuk Panitia 9 dengan tetap dia sebagai ketua, Hatta sebagai wakil, ditambah 7 orang. Seimbang. Oke. 4 Islam, 5 termasuk Bung Karno tentu, dan Bung Karno walaupun nasionalis tapi tetap juga Islam. Oke. Sehingga mengapa dia merubah Panitia 8 menjadi Panitia 9? Karena dia melihat bahwa ini ada ketidakjujuran, ada keseimbangan. Maka dia bentuk Panitia 9. Itulah yang melahirkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu yang memberikan nama Yamin. Oke. Nah, jadi sebenarnya Piagam Jakarta kalau menurut saya itu Pancasila juga. Pancasila rumusan kedua. Cuma Yamin memberikannya nama Piagam Jakarta. Lah yang mimpin juga Bung Karno, yang mau juga Bung Karno kok. Oke, berarti sama saja ya? Sama, dan susunannya hanya bedanya, hanya satu menggunakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Satunya yang pertama, rumusan pertama, ketuhanannya di bawah, yang di atas kebangsaan. Hanya itu bedanya. Jadi yang berkelahi sebenarnya, yang diperkelahikan di Badan Konstituante itu apa? 2 rumusan Pancasila. Yang dibuat oleh Soekarno juga. Yang dibuat oleh Soekarno juga. Jadi, ya menarik. Berarti Piagam Jakarta yang rumusan pertamanya ketuhanan yang Maha Esa menjalankan syariat, itu rumusannya Soekarno juga? Soekarno. Cuma bersama Panitia 9. Kalau yang pertama kan cuma sendiri, pidato sendiri. Kalau ini yang kedua sudah 9 orang. Tapi rumusan itu malah Bung Karno waktu mau ditanya itu nangis loh. Waktu mau menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Ngotot, ini kesepakatan bersama. Tapi ya akhirnya terjadi. Oke. Tapi dia pula yang membentuk Nasakom ya? Itulah penyakit pemikir. Iya kan? Iya. Susahnya. Terlalu pintar. Iya, orang pintar. Dan yang susah di kita itu apa? Yang merumuskan republik ini mereka-mereka itu. Gitu ya? Iya.
Jadi yang mendirikan, yang menegakkan republik ini adalah orang-orang pinter kita, intelektual kita. Salah satu intelektual yang dalam pikirannya tidak pernah lepas dari persatuan, Bung Karno, sampai saat meninggal pun. Oke. Jadi dia dalam otaknya itu persatuan. karena dia melihat Indonesia ini majemuk ya. Dan hal yang tidak bisa dipersatukan pun dipaksakan untuk dipersatukan. Seperti Nasakom itu. Seperti Nasakom itu. Nggak mungkin bersatu, dipaksakan. Nah, di sini ada sedikit psikologi masyarakat yang kurang tepat oleh Bung Karno. Apa? Kalau tahun 26, kan memang kita berhadapan dengan orang lain yang menjajah kita. Oke. Sedangkan tahun 60 sudah kita sendiri. Secara psikologi pandangan orang udah berbeda. Oke. Itu. Di situ sedikit. Oke. Ya. Itu perbedaan. Tapi kan politik seseorang yang mau memiliki kekuasaan dan punya ide, tidak ada yang bisa memaksa dia untuk tidak. Kan ada juga usul jangan pakai Nasakom lah, pakai Nasasos. Nasionalis, sosialis, agama dan sosialis. Iya, itu kan lebih tengah ya. Itu dari Bandung itu usul itu. Tapi ini kok Nasakom ditolak karena Bung Karno kekeh pada bahwa ini punya saya. Dan ketika dia berkuasa itu bukan hanya Nasakom, sosialisme Indonesia juga dia yang ciptakan. Nah, ada juga, nah bedanya ini tidak berbeda dengan ini. Waktu Bung Karno berkuasa ada yang disebut indoktrinasi Manipol Usdek. Sama dengan P4. Nah, yang menciptakan siapa? Ruslan Abdul Ghani. Dua-duanya jadi Manipol Usdek, indoktrinasi Manipol Usdek, Ruslan Abdul Ghani juga. P4 Ruslan Abdul. Jadi dia yang arsiteknya ya? Arsiteknya. Oke, Prof, apa yang kita bisa petik dari peristiwa G30 SPK itu agar supaya ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda? Begini, sampai sekarang di lingkungan Amerika bahkan yang anti komunis bahkan secara ilmu ajaran Marx itu tetap dipelajari. Tetapi bagi kita harus dipahami bahwa sepanjang perjalanan mendapatkan kekuasaannya, partai komunis dimanapun di dunia tidak pernah ada yang tidak dengan darah. Selalu dengan darah. Iya. Dan selalu dengan cara yang tidak manusia. Tidak, iya. Itu yang harus. Ketika Lenin menguasai Rusia, itu tidak kurang dari 3 juta manusia harus dia bunuh. Ketika Stalin berkuasa, sama. Mao Zedong sama. Tidak ada yang tidak. Tidak ada partai komunis di dunia yang mendapatkan kekuasaan tanpa dengan darah. Oke, itu yang kita petik ya. Itu yang harus dipetik. Dan ini yang harus jadi pelajaran bagi generasi muda ya. Iya. Nah, tetapi kan harus seperti persoalan bahwa kondisi wilayah masing-masing itu kan berbeda dan tingkat pendidikan juga berbeda-beda. Jadi cara mereka menguasainya juga berbeda. Tapi pada saat akan mendapatkan kekuasaan pasti dengan darah. Oke. Ini kan di zaman sekarang orang sudah banyak mengeluarkan narasi bahwa sekarang mulai muncul nih PKI gaya baru katanya. Jadi apa itu bahaya laten itu tetap ada. Bahaya laten terhadap komunisme itu tetap ada. Tapi dia mengalami perubahan yang luar biasa sehingga orang menyebutnya sekarang PKI itu setelah berubah wajah menjadi PKI gaya baru. Apakah Prof. Anar melihat itu? Nah, begini, itu tergantung bagaimana masyarakat memberi ruang. Tergantung masyarakat memberinya ruang. Oke.
kalau masyarakat tidak memberi ruang, tidak akan terjadi. Dia tidak akan hidup. Dia tidak akan hidup. Tapi kalau masyarakat masyarakat memberikan ruang sedikit aja, ya seperti apa yang terjadi pada ketika dia masuk ke syarikat Islam, itu kan sebenarnya ada ruang. Ada ruang kecil aja dan dia bisa masuk di situ. Oke. Oleh karena itu, jangan berikan ruang. Saya menyarankan kepada generasi muda, walaupun Anda pelajari, tapi Anda sadar betul bahwa apa yang Anda pelajari itu tidak selalu benar sepenuhnya. Ilmu itu kan tidak menyebabkan kita harus menerima semua. Iya kan? Oleh karena itu jangan diberi ruang. Jangan diberi ruang. Kalau Prof. Anar lihat sendiri, apakah masyarakat kita sedang terlena dan memberikan ruang? Saya kira, saya melihatnya sekarang, apalagi sekarang kan sebenarnya boleh dikatakan semua negara komunis juga sudah menjadi kapitalis kan. Oke. Iya. Cina udah kapitalis. Iya kan? Jadi sudah berubah bentuk. Sudah berbentuk. Ini yang harus diperhatikan. Dan tinggal berapa negara komunis di dunia? Tinggal 7 kalau nggak salah. Ada Cina, ada Kuba, ada Kamboja, ada Laos, Korea. Yang paling keras itu Korea Utara. Itu masih komunisme murni. Iya, itu komunisme ortodoks. Betul. Tapi kalau Cina ya sudah kapitalistis. Oke, begitu pula Uni Soviet ya, Rusia. Iya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, walaupun begitu, satu hal yang tidak hilang, dan itu memang rupanya kenyataan yang bisa diterima oleh masyarakat adalah sistem otoriter. Itu yang menyebabkan mengapa komunisme di Rusia dan Cina bisa berkembang, karena sistem otoriter di tengah masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Prof. Berarti yang kita harus pahami bahwa pemerintahan komunisme selalu mengeluarkan darah ya, menumpahkan darah banyak. Oleh karena itu jangan berikan ruang sedikit pun, agar supaya mereka tidak diberikan kesempatan untuk berkuasa. Kira-kira seperti itu, Prof. Luar biasa, terima kasih Prof atas pencerahan edukasinya. Mudah-mudahan ini mengajarkan kita semua ya, mengedukasi kita dan sekaligus menuntun para generasi muda untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.